menghambat kami untuk hadir beribadah, tapi kami dapat menerobos dengan semangat, dengan kesetiaan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di pertengahan ibadah ini kami akan dengar-dengar lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mengurapi setiap hati pikiran kami, pendengaran kami, bahkan hamba-Mu yang mau menaburkan firman Tuhan. Pengurapan Tuhan turun secara khusus buat hamba-Mu, sehingga kami boleh semakin mengerti apa himbauan daripada firman-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Kita yang akan menerima berkat Tuhan lewat firman-Nya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi. Ketika firman Tuhan berkata, 2-3 orang yang berseru memanggil namanya, Yesus ada di sana. Kita sudah lebih dari yang Tuhan inginkan, maka kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, bahkan Tuhan hadir memberkati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, cuaca ini membuat banyak orang menjadi malas, dan malas itu sebenarnya merugikan. Dan hujan ini sebenarnya juga bisa kita dapat terobos. Ada alat untuk meneduhkan kita supaya terhindar dari hujan. Tetapi itulah sebagian orang banyak membuat malas. Nah, saudaraku yang terkasih, jika tantangan seperti ini datang, sebenarnya kita harus lebih semangat dan rajin, karena malas mematahkan semangat, karena malas mengurangi segala berkat dalam hidup kita. Malas, kalau kata bahasa Batak, losok. Jadi malas adalah kebiasaan buruk. Orang malas tidak mempunyai motivasi untuk mengatasi tantangan hidupnya. Cenderung gampang dia menyerah. Sebetulnya ada juga malas itu terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami kurang sehat atau terganggu kesehatan kita. Nah, maka di sana mungkin terjadilah ada kemalasan. Nah, sebenarnya si pemalas yang suka menunda pekerjaan akhirnya malapetaka yang datang. Contoh kecilnya saudaraku, ketika kita malas memasak di rumah, seorang ibu malas memasak di rumah, maka mungkin terjadilah keributan atau terjadilah huru-hara, kacaulah soalnya seperti itu. Maka mungkin terjadi antara suami istri bertentangan di sana. Nah, akhirnya saudaraku yang terkasih, kita harus rajin atau lebih semangat melakukan suatu hal. Dan kita lihat semangat yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang mencet gereja ini, semangat yang begitu luar biasa. Secara pribadi saya sangat bersyukur kepada mereka-mereka yang sudah melakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, jangan menunda-nunda pekerjaan supaya jangan terjadi malapetaka. Sedangkan kalau kata dokter umpamanya kepada kita, kepada ibu atau bapak, rajinlah berolahraga. Ketika Bapak Ibu berolahraga, di sana Bapak Ibu beroleh kesehatan. Tentunya saudaraku, kata-kata dokter ini harus kita lakukan supaya bagaimana kita sehat, mendapatkan kesehatan.
demikian juga jika kita menunda saat teduh, apa yang terjadi? Akhirnya rohani kita miskin. Orang yang selalu menunda-nunda beribadah, bersaat teduh, rohaninya akan miskin. Demikian juga yang menunda-nunda pekerjaan penting di tempat pekerjaannya. Apa yang terjadi? Mungkin mereka dipecat. Bahkan banyak ibu-ibu juga menunda untuk belajar bagaimana supaya menjadi seorang ibu di rumah tangganya mempunyai kreatif, dapat mengolah sesuatu. Nah, akhirnya bodoh kalau tidak mau melakukannya atau belajar. Karena disitulah kita belajar memanage keuangan yang kita dapatkan seharinya supaya berkecukupan. Nah, kalau ada kata pepatah berkata, malas pangkal bodoh, rajin pangkal pandai. Itu karena terjadi, Bapak Ibu, maka pepatah itu ada dicetuskan di sastra bahasa Indonesia. Nah, kalau ada hal seperti ini dalam hidup seseorang, sebenarnya setiap harinya perlu mengadakan peperangan rohani. Roh malas dalam hidupku aku akan tolak dalam nama Yesus. Sering-seringlah berbuat seperti itu, Bapak Ibu, ketika malas itu ada terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Nah, apa jalan keluar dari kemalasan yang mau kita lakukan? Saudara, Tuhan Yesus meninggalkan teladan yang baik buat kita. Kita akan baca itu di 2 Timotius 2 ayat 3 dan sampai 6. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Kita akan bergantian membacakannya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang ke-6. Judul berikutnya panggilan untuk ikut menderita, ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, kalau tadi katakan bagaimana melatih orang malas. Nah, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dari mulai ayat 3, mau menderita seperti prajurit. Filsafat pertama yang harus ada dalam hidup kita adalah filsafat keprajuritan. Jadi kekristenan itu ternyata bukan sekedar sebuah keluarga, tetapi adalah sebuah komunitas prajurit yang mempunyai semangat. Dan apakah mental dari prajurit itu? Siap menderita, Bapak Ibu. Siap menderita demi ketaatan kepada atasannya. Dan
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, apakah Bapak Ibu siap menderita kepada atasan saudara? Atasan kita adalah Kristus Yesus. Jika persahabat keprajuritan ini ada pada kita, maka kita tidak akan takut menderita apapun itu. Karena kita memiliki persahabat keprajuritan, prajurit yang siap berperang. Maka penderitaan sebaliknya menjadi kesukaan, bahkan kebanggaan. Seperti prajurit, mereka bangga menghadapi peperangan dan mereka meyakini mereka akan menang. Dan itulah yang kesukaan para prajurit menghadapi tantangan di dalam peperangan. Ketika seorang berani menderita, maka kemalasan sangat mudah dikalahkan. Ini saudara, kita akan mudah mengalahkan kemalasan ketika kita mau berani menderita. Jika kita ingin sukses, siap menderita. Kalau kita ingin maju, sukses dalam segala hal, siap menderita. Tidak ada orang sukses atau berhasil tanpa menderita. Maka ada kata bijak juga berkata di dalam bahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini banyak juga dialami orang, dan inilah yang kita inginkan. Biarlah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kadang-kadang banyak orang salah menggunakannya. Nah, kedua, bagaimana melatih orang malas? Dia memiliki visi. Artinya dia memiliki tujuan. Dia mau meraih tujuan. Dan apa visi di keluarga kita masing-masing? Tentu ada. Mau meningkatkan anak kita bagaimana supaya lebih tinggi sekolahnya dari kita. Mau meningkatkan perekonomian mungkin di dalam usaha dan pekerjaan kita. Demikian juga apa visi di GBI Martabe? Bagaimana supaya tercapai renovasi gereja kita, kebangunan kerohanian. Nah, itu yang kita gumuli bersama-sama. Itu yang mau kita lakukan bersama-sama di tengah-tengah GBI Martabe ini. Kesatuan dan persatuan membuat visi boleh berkembang. Dan tercapainya visi kita harus memiliki disiplin seperti olahragawan itu. Mereka berjuang untuk berlatih. Di ayat 5 itu dikatakan di sana, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Nah, itu saudaraku yang terkasih. Jika kita juga berjuang dalam iman, kita juga akan mendapatkan mahkota kerajaan Allah. Jika kita berjuang bersama-sama di GBI Martabe ini, kita juga
kita. Amin saudara. Nah itulah yang mau kita inginkan. Dan visi itu adalah kekuatan memotivasi untuk mengalahkan segala perasaan malas. Orang yang mempunyai visi, orang yang bersedia bayar harga dalam waktu, tenaga, apapun dilakukan untuk mencapai visi. Kita akan melakukannya. Kita tidak akan melihat-lihat atau menunggu-nunggu. Tetapi kita mempunyai semangat, memberikan waktu, memberikan tenaga. Apapun kita lakukan untuk mencapai visi. Orang yang mempunyai visi seperti olahragawan akan memiliki disiplin. Jika waktu berlatih untuk berlari, dia akan melakukan berlari dan tidak akan pernah berhenti sebelum sampai tujuan atau garis finish. Dan dia tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan tidak melihat orang lain. Datangkah si Anu, bagaimanakah? Dia akan memberi waktu dan tenaga untuk melakukannya supaya semuanya berjalan dengan baik. Olahragawan itu disiplin dan fokus. Karena disiplin dan fokus juga kunci keberhasilan yang sangat penting untuk mengalahkan kemalasan. Nah ketiga, bagaimana melatih orang malas memiliki ketekunan dalam tabur tuai. Di ayat 6 dikatakan di sana, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jika petani malas untuk mengurus tanaman, takkan berhasil. Demikian kan Pak Turnim, kalau petani itu malas mengurus tanamannya tidak akan berhasil. Petani harus memiliki hukum tabur tuai. Petani menyadari bahwa ada hal-hal yang menjadi bagiannya. Apa yang menjadi bagian petani? Rajin menabur, rajin menyiram, rajin memelihara tanaman, maka alam akan memberikan buah. Alam akan memberikan bagiannya, memberikan buah kepada tanaman yang sudah kita pelihara dengan baik. Maka jika petani mengerti prinsip bercocok tanam, akan berhasil. Yang dilakukan para petani di sana adalah semangat dan mengerti bagaimana memelihara tanaman. Dan demikian juga Bapak Ibu kepada kita. Jika kita mengerti arti tabur tuai, kita juga akan berhasil di dalam perekonomian kita. Artinya jika kita diberkati, mengertilah untuk memberkati. Jika kita mengembalikan milik Tuhan, Tuhan juga akan mengembalikannya kepada kita menjadi hak kita. Apa? Bagian kita apa? Ketika kita sudah menabur, ketika sudah kita menyiram atau memelihara, Tuhan juga akan mengembalikan sesuai dengan hak kita. Jadi jangan berhenti berbuat baik, saudaraku. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu menabur, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Itu yang dikatakan Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu
berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang sudah kita dengar di siang hari ini, kalau kita menginginkan mengalahkan kemalasan, mari miliki ketiga hal yang sudah kita baca atau yang sudah kita dengar. Yang pertama, kita mau menderita seperti prajurit dan memiliki fisik, memiliki ketekunan seperti petani. Singkat firman Tuhan siang hari ini, biarlah Roh Kudus yang senantiasa memotivasi, memberikan pengertian lebih jauh di dalam kehidupan kita. Amin, buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat himbauan firman-Mu, bagaimana supaya kami dapat mengalahkan kemalasan. Kami mau menderita seperti prajurit